Kristus, kita akan memulai pengujian kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BN nomor 3 ayat 1 hingga 2. Yesus 4 ayat 1 sampai dengan 7. Bapak Ibu aku saudara, mari kita membaca secara bergantian. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkanmu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Dan berusaha melihat kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian baca Tuhan, mari kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Sangat penuh sukacita semangat kita hari ini. Sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, berusaha melihat kesatuan roh, mana makareko di sadami tordi. Kita tempat rasa telah masuk di bulan Agustus, di mana bulan Agustus kita boleh melihat begitu banyak peristiwa-peristiwa terjadi di bulan Agustus ini nantinya. Kenapa saya mengatakan di bulan Agustus ini yang lainnya kita telah tanpa terasa sudah masuk di bulan Agustus. Begitu cepatnya waktu ini berlalu. Begitu cepatnya waktu berlalu tanpa berhenti. Tanpa berhenti waktu ini tidak bisa menghentikan waktu kita Bapak Ibu. Yang saya mau katakan sini adalah kita lihat flashback ke belakang. Mengapa Indonesia begitu besar saat ini mampu berdiri kokoh? Karena ada kesatuan. Karena ada kesatuan di dalam. Mengapa sebuah organisasi itu besar dan dilihat banyak orang dan diikuti banyak orang? Karena di dalamnya ada satu kesatuan. Karena ada satu visi dan misi, maka itu boleh terjadi. Namun banyak juga terjadi banyak kegagalan di balik satu kesatuan. Banyak terjadi kegagalan. Itulah yang mau kita renungkan saat ini. Bagaimana Rasul Paulus mau menasehati, mau menyadari jemaat di Efesus bahwasanya kesatuan itu tidak pandang bulu, suku dan ras, tidak memandang agama, Yahudi ataupun non-Yahudi. Itu menekankan Tuhan kepada kita oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tidak pandang bulu. Kesatuan itu tidak. Apalagi kita memelihara kesatuan Roh Kudus. Kita mau disuruh memelihara ini. Sementara Rasul Paulus di balik penjara, dia merupakan perlindungan agar jemaat di Efesus ini tidak kembali ke jalan yang lama. Mereka dipenuhi kecukupan ekonomi, mereka juga suatu daerah berkembang, tetapi mereka melupakan bagaimana kesatuan itu sejarah. Mereka melupakan itu semua karena tadi timbul rasa ketika orang sudah berada di puncaknya. Notabene banyak orang pasti yang pertama adalah angkuh, sombong.
egois, neng mahatana nasau, neng maida kembali konsal. Itu ketika orang berada di puncak, lomo-lomora, suka-sukanya. Itulah suatu menjadi kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka sadar, jangan lagi kembali kepada masa lalu kalian. Masa lalu engkau menyembah Tuhan yang bukan engkau percaya itu nabi-nabi palsu, berhala. Itu Tuhan mau sadarkan oleh Rasul. Sama halnya dengan kita juga. Banyak orang yang memberikan refleksi, renungan terkadang untuk menyadarkan kita juga, untuk mengintrospeksi diri kita juga, bagaimana aku ini sudah menerapkan kesatuan dalam lingkungan rumah tangga, dalam lingkungan persekutuanku, dalam lingkungan pekerjaanku, bagaimana aku menerapkan kesatuan ini, sedangkan aku sendiri angkuh, sombong dan egois. Itu yang tidak boleh terjadi pada kita. Cuma terkasih dalam kita Yesus Kristus. Pada yang pertama tadi mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat kedua mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Syukur-syukur tidak aminan. Pertanyaan yang sangat-sangat sering kita dengar, sudahkah amal sintua itu sabar? Sudahkah amal pendeta itu sabar? Sudahkah amal sintua itu lemah lembut? Sudahkah amal sintua itu mempunyai jiwa hati yang mau berdamai? Itu pertanyaan. Sudahkah pelayan Tuhan itu sudah berdamai? Banyak sekali pertanyaan. Sudahkah amal pelayan itu sudah mempunyai hati yang lembut, sabar? Kalau itu belum dimiliki seseorang, maka yang namanya kesatuan tadi tidak akan terjadi. Yang namanya perpadanan tadi tidak akan terjadi. Oleh karena itu, disuruh tadi kata kuncinya rendah hati. Anak jenjang jabatan, walaupun tinggi jabatan kita, walaupun kaya kita saat ini, tetapi yang diinginkan Tuhan kepada kita rendah hati. Rendah hati. 1001 cara kita memperoleh kesuksesan, 1001 cara kita mencari jalan untuk maju, dan Tuhan akan lihat perjuangan itu semua. Tetapi yang mau dikatakan, ketika engkau berada di puncak tadi, sudahkah engkau mampu merendahkan hatimu, rendahkan dirimu? Karena Rasul Paulus tadi melihat bahwa saya jemaat yang ada di KSU ini sudah salah langkah, sudah salah jalur mereka. Rasul Paulus menyadarkan jemaat di Efesus, juga menyadarkan kita saat ini. Saya ingin percaya dalam ruangan ini tidak ada yang tinggi hati. Ada? Amin. Tidak ada hati tidak berdamai. Ada? Amin. Kita mau berdamai dengan hati kita. Tidak ada yang tidak sabar. Syukur-syukur. Ada yang masuk saat budaya? Ada. Pasti ada yang tidak sabar. Apalagi muka-mata. Saya menyadari terkadang suku Batak ini memang agak suatu ada magikalnya dibanding suku lain. Saya lihat, saya menyadari sendiri saya orang Batak karena tadi susah sabar. Neng matur dijulur, susah sabar itu. Apalagi yang kita bisa katakan, saya sendiri terkadang susah sabar. Cipatah ya, mulut ingat tak persis ya, walau susah sabar juga. Lagi mau jumur lagi mana? Parut, dalam biaya mana? Tidak boleh dalam jumur kain. Cepat sini, bantu dua. Dalam biaya mana jumur kain? Karena tadi tidak sabar tadi.
mau pancat tadi rumah, mau baguskan apa tekmon, terpleset aminan. Mana susah? Jadi Tuhan uji banget. 2 hari coba terpleset. Batu 2 hari cuma. Tuh gimana? Kan seperti. Ketika kita meminta dengan penuh kesesakan tadi, Bapak Ibu, jemaat terkasih dalam Kristus, kita tidak melihat bagaimana sesungguhnya dia masih punya pekerjaan, dia masih punya kegiatan, kita mau paksakan dia. Dia adalah mana? Tinggal pekerjaan dia, kita lebih mementingkan pekerjaan kita. Itu juga tidak boleh. Kita lihat situasi dan kondisi Bapak Ibu, nah sebelum mau musik sekolah kuliah, belum mampu Bapak Ibunya mencari biaya untuk membiayai kalian, sabar, pagubuhan tania, berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu lancarkan rezekinya, supaya abang-abang lancarkan rezekinya, supaya bisa membantu kalian untuk dia pendidikan. Karena saat ini zaman yang saat ini kopi juga kita ditutup bersahabat. Adik kenai apa saat kopi pun. Kapan selesai COVID ini? Banyak negara-negara sahabat telah dikatakan berdamai dengan COVID. Soalnya dia berdamai dengan COVID. Tidak berdamai dengan COVID. Bagaimana melaksanakannya? Melaksanakannya kita taat, patuh, tunduk pada aturan pemerintah, supaya ini boleh berjalan dengan relnya, tidak menimpa ke kanan kiri, supaya ini virus boleh berlari dari kehidupan kita, hilang dari kehidupan kita, kita kembali kepada kehidupan normal. Itu diminta Tuhan kepada kita saat ini. Tidak angkuh, merasa aku sudah hebat, ya kan? Itu. Padahal ketika mengatakan demikian, firman Tuhan mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berusaha kita memelihara roh. Turki, kita berusaha untuk memelihara supaya tercipta kedamaian, supaya tercipta rasa saling mengasihi. Sudah kita mampu memelihara dalam hidup kita? Aku yakin kita sudah mampu memelihara. Amin. Jangan ketika engkau muruk, engkau lupakan Roh Kudus itu besertamu juga, sebelahmu juga, beserta juga iblis. Roh Kudus dan iblis berdampingan. Ketika aku berbuat baik, maka iblis akan kepanasan. Ketika aku berbuat jahat, maka iblis akan kegirang. Itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus mau menyadarkan kita juga pada firman yang saat ini untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai. Pada ayat 4 mengatakan satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan dan terkandung dalam panggilan. Bapak Ibu, kita adalah satu tubuh, satu roh, satu tubuh, satu roh. Berarti saya memahaminya, orang Kristen itu adalah satu tubuh dan satu roh. Tidak ada beda-beda. Mau Kristen Pentakosta, mau Kristen apapun itu, kita satu tubuh dan satu roh. Kita mempercayai bahwasanya jalan keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena kita satu tubuh dan satu roh. Ketika kita mampu merefleksikan itu dalam hidup kita satu tubuh, satu roh. Apa yang dihadapi manusia ini, pergumulan yang dihadapi manusia ini, engkau mampu memberikan solusi kepadanya. Bukan malah sebaliknya. Manusia ini punya pergumulan ekonomi sangat berat, bukan engkau malah mempojokkannya. Bantu dia. Tidak mampu dengan perbuatan langsung, doakan dia. Tadi kerinduan Rasul Paulus untuk menyadarkan mereka telah salah jalan. Begitu juga dengan kita. Ketika teman kita melakukan hal demikian, ayo sadarkan.
Berikan solusi dan jalan terbaik, jalan keluar, supaya dia mampu melewati masa-masa krisisnya. Baik krisis dalam rumah tangganya, baik dalam krisis ekonominya, baik dalam krisis dalam mendidik anak-anaknya. Bantu untuk keluar dari itu semua. Tetapi tadi kita satu tubuh, satu roh, saling menguatkan, saling mensupport dan saling mendoakan. Itulah yang menjadi patokan kita sebagai orang yang percaya. Pada Tuhan mengatakan demikian, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Di berbagai dunia ini, berbagai agama ini, hanya satu Tuhan yang tidak beda-beda. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, saling menghargai satu dengan yang lain kita dituntut. Saling menghormati satu dengan yang lain. Karena kita punya satu Tuhan. Bagaimana? Sementara dalam diri kita saja, dalam lingkungan kita saja, kita terkadang lebih ego. Aku kan yang benar, bukan Tuhan. Tuhan yang benar, bukan Tuhan. Salah Bapak Ibu. Itu persepsi yang salah. Satu Tuhan yaitu saling menghargai, tidak terlepas dari dia Yahudi dan Yahudi. Itu menjadi pergumulan sertamu seperti jemaat Yesus. Engkau mengkotak-kotakan ini Yahudi, ini non Yahudi. Emang dia tidak Tuhan apa? Emang dia ateis apa? Dia percaya, cuma dia telah salah jalur. Kesuksesan membuat orang terkadang salah jalur. Kesuksesan terkadang membuat orang salah jalur. Itu yang disarankan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau sukses jangan salah jalur. Pada ayat ke-6 mengatakan demikian, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita dalam satu kesatuan. Mari kita ciptakan satu kesatuan yang diinginkan Tuhan kepada kita saat ini. Mari kita saling menguatkan bagaimana supaya kita mampu memelihara fungsi prioritas kita. Yang pertama kali, kita harus sabar. Sabar. Pertama kita harus sabar. Yang kedua, kita lemah lembut. Harus lemah lembut kita Bapak Ibu. Ketika teman menyakiti engkau, ketika tetangga menyakiti engkau harus berbicara lemah lembut, sopan santun. Walaupun mereka menyakiti kita Bapak Ibu, mampu kita lakukan kan? Mampu kan? Harus mampu. Dengan berkata lembut, orang terkadang dengan berkata lembut mampu meluangkan hati yang apa? Yang telah dongkol, yang hati telah keras tadi. Ketika orang berkata dengan lemah lembut, maka itu akan hancur. Amin. Ketika kalian keras kita hadapi dengan keras, apa jadinya? Toh pribadi saya menang jadi arang kalah jadi abu. Kalau sangat keras dalam suatu hal dan tindakan yang benar di hadapan Tuhan, fine. Semua demi kemuliaan nama Tuhan, fine. Tetapi ketika orang keras dengan kita datang memarahi kita juga keras, maka tidak akan terjadi namanya kedamaian. Katakan dengan lembut, ada sesuatu, amin. Mampu gak juga melakukan demikian itu? Ketika teman belum membuat salah, ketika teman membuat salah, dia marah-marah. Sekarang aneh, orang yang berbuat salah, orang tua yang kasurannya terkadang ada kliennya di titik itu. Orang yang berbuat salah, orang itu pula yang marah. Nah, bagaimana menyikapinya? Kita disuruh untuk berdamai. Ketika kita marah juga tidak akan terjadi kedamaian. Banyak itu di TV itu. Ya udah parkir pas jalannya ini, ya kan? Dipotong orang mau masuk udah pas jalan-jalan ini dipotong orang masuk. Jadi nggak ada apa yang parkir dia pula yang marah. Tetapi yang dilakukan oleh yang tadi, yang belakang dia tadi mau masuk tadi, senyum.
Suatu sukacita lakukan dia kepada orang itu. Orang itu marah lagi tak? Ketika ada senyum? Enggak kan? Tidak marah lagi kan? Ada yang mengumpat lagi ketika kita, apa salah Tuhan? Apa salahku bro? Apa salahku sis? Itu tidak akan mereka kembali marah lagi. Itu sabar, lemah lembut, dan tidak mudah marah. Semua saling berkaitan, semua saling berhubungan. Tidak mudah marah. Sudah kita lakukan Bapak Ibu. Tidak mudah marah. Hijau sehari rakota. Woi, siapa orang? Taruh, lembek seorang. Woi, sini. Lembek, patung Hariun. Gugu mas orang kan? Woi, baru dengar. Itu tanda marah sudah. Yang membuat marah tadi siapa? Anak-anak juga harus peduli pada orang tuanya. Jangan kau pancing kemarahan. Orang tua juga punya batas kesabaran. Anak punya batas kesabaran pada orang tuanya. Bersyukur jodoh dan bersyukur remaja. Anak punya nggak kesabaran kepada orang tuanya. Tidak mudah marah. Sekarang ada loh, anak-anak SD aja sudah mudah marah kepada orang tuanya. Nah jodoh hari, apalagi yang lebih tua daripada aku mungkin. Jangan untuk marah kepada orang tua. Melihat kayak begini, tak berani. Sonari, asing. Anak SD, coba kita perhatikan. Ketika kita marahi dia, balik marah dia kepada kita. Apa bapak ini? Apa bapak ini? Lagi aja kan apa? Apa? Nah jangan terus ini. Hijau be, iya. Sonari hijau tak ada. Apa? Bahwa saya tadi kita telah menciptakan hal yang tidak baik. Ketika orang tua tidak mampu sama dalam rumah tangga, maka itu akan turun kepada anak-anaknya. Yakin dan percaya itu amanah. Itu ada peribahasa mengatakan murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu, maka anak akan melihat dan meniru itu semua. Jadi permintaanku Bapak Ibu kita semua bersabar, banyak-banyak bersabar kita di rumah. Apa yang sudah punya anak, banyak-banyak bersabar kita, banyak-banyak lemah lembutlah. Kadang kita lihat di Facebook umur 40 tahun pun sudah dipanggil Tuhan, umur 45 tahun pun sudah dipanggil Tuhan. Jangan nanti ada konteksnya meninggal karena tidak sabar, ya kan? Mau di mana alam susah di mana, alam lemah lembut di mana, alam serendah hati di mana. Jangan ada seperti demikian. Di medsos pula nanti terjadi demikian kan kita nggak enak. Ketika kita tidak mampu memelihara itu semua, memelihara Roh Kudus dalam diri kita, supaya kita menjadi satu kesatuan dengannya, supaya kita mampu diberkati dalam diri kita. Tadi 3 poin tadi saya katakan, sabar, lemah lembut, tidak mudah marah. Bersyukur maju amin. Isi diri kita yang mudah lembut di bawah sana. Siapa yang mudah marah? Ayo, lalu dijawab amin. Amado manina. Hah? Amado manina mudah lembut dijawab. Aku nggak ama. Kepada anak-anak, siapa yang mudah marah di rumah? Ayo jawab, siapa yang marah di rumah? Jadi kalau mama, bapak mudah marah di rumah, katakan mama, bapak, sebelah itu ada iblis, buang iblis yang sebelah itu supaya kau tidak marah. Katakan aja bapak, berani katakan, mulu-mulu bapak itu, mama, bapak, ada iblis sebelah itu, bertanduk dia sini, bertanduk dua. Tetapi kita harus introspeksi diri. Introspeksi diri. Gara-gara apa bapak dan mama itu marah? Suami pun harus introspeksi diri. Bosan mataku menurut Tuhan. Ya kan? Bosan mataku menurut Tuhan. Bosan.
Kenapa marah? Harus introspeksi diri supaya nanti itu boleh terjadi, tidak mudah marah-marah lagi. Yang sekarang terjadi kan, apa yang zaman Covid ini orang mudah-mudah marah. Pesanan tidak sesuai, nguruk-nguruk B. Ada yang bayar B, nguruk-nguruk B. Banyak terjadi di medsos demikian. Diantar makan tidak sesuai, kami bayar B, nguruk-nguruk. Coba katakan yang baik, pesananmu tidak sesuai Bapak. Ya kan? Orderan tidak sesuai Bapak. Kan tidak mudah marah. Yang tidak percayalah Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika semua orang tidak mudah marah, maka akan timbul yang namanya kedamaian. Amin. Iya, pasti timbul kedamaian. Udah patut untuk kita menurut. Saya juga terkadang orang yang memang suka marah, tetapi saya menyadari dalam kehidupan ini ketika kita marah, Bapak Ibu, 1 jam kita marah, 24 jam itu masih membekas dalam pikiran kita. 1 jam aja kamu marah, 24 jam itu masih ternyanyian sendiri, masih lengket, masih nyangkut di sini. Kalau kita marah-marah, masih nyangkut. Ketika kita tidak mampu berdamai dengan diri kita tadi, maka itu akan terbawa lagi besoknya. Karena engkau tidak mengandalkan Roh Kudus untuk menyertai engkau. Kita mau melihat kesatuan Roh dalam diri kita. Kita satu tubuh, satu Roh, satu Tuhan, satu keimanan, satu kepercayaan, saling menguatkan satu dan lain. Anak mendoakan kedua orang tuanya, orang tua pun mendoakan pekerjaan suaminya, istri pun juga berbuat bijaksana dalam rumah tangga. Itulah yang menciptakan kita mampu memelihara Roh Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam rumah tangga kita. Kita mampu memelihara kesatuan itu semua supaya itu boleh terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah melakukannya. Yang saya katakan tadi, mudah kok melakukannya. Yang pertama, sabar lemah lembut dan tidak mudah marah. Semoga firman ini boleh mengingatkan kita, melakukan iman percaya kita, bahwasanya ketika kita mampu memelihara kesatuan kita melalui kesatuan kita dengan Roh Kudus, biar Roh Kudus menyertai hidup kita dalam perjalanan kita, dalam hidup kita, hari demi hari kita mampu melalui itu semua. Amin. Mari kita ingatkan firman, berkatilah. Firman Pada Minggu 1 Agustus 2021 nomor 043-PI-B-8-2021. Pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan doa, vokal gereja dan evangelisasi atau pertanyaan masih
ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek dari pandemi COVID-19. Yang kedua, status kehadiran minggu yang lewat sudah diterangkan. Yang ketiga, pengumuman atau titik. Pertama, ibadah minggu sesuai dengan yang sudah diberitahukan di minggu-minggu yang lewat. Melalui warta jemaat, ibadah di masa normal ini berdasarkan peraturan pemerintah Satgas Penanggulangan Penularan COVID-19, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah minggu di AKI Penerangan dilaksanakan 2 kali. Ibadah minggu yang masuk pukul 11.00 WIB dilayani oleh pimpinan resort, pimpinan jemaat, dan unsur pimpinan jemaat Majelis HKI Penerangan. Yang kedua, himbauan new normal sebagaimana yang kita dengarkan dan kita dengarkan melalui berbagai narasumber. Penularan COVID-19 di negara kita di masa new normal tetap, apalagi di belakangan ini puluhan ribu orang setiap hari, maka dihimbau kepada kita seluruh jemaat agar kita semakin taat mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, renungan harian dari Alkitab Manusian Bibel untuk 1 minggu ke depan sudah dilengkapi di sana. Himbau terhadap Bapak Ibu tetap kita berikan waktu untuk membaca firman Tuhan sesuai dengan yang sudah dituliskan. Laporan keuangan mingguan dikatakan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga sudah diuraikan. Demikian juga ucapan syukur dari keluarga Asirait Buru Panjaitan. Puji Tuhan, anak sudah lepas dari penyakit di hari-hari yang lewat. Demikian juga akan dibukukan di hari Minggu. Puji Tuhan, keluarga Amang Ciotan Polisian Turi yang pulang ke Medan atas meninggalnya orang tua kita di Medan sudah pulang ke Jambi dengan selamat. Mereka juga tetap bersyukur kepada Tuhan melalui gerejanya. Kita bawa sama-sama di dalam doa, dan ada pemberangkatan orang tua kita itu pun di Medan berjalan dengan baik. Uang keluar dengan rekapitulasi sudah diuraikan Bapak Ibu. Andaikan ada penulisan ataupun angka atau nominal yang tidak pas, kami mohon agar disampaikan ke majelis untuk diperbaiki di hari Minggu yang akan datang. Uang HKI Penerangan yang dilingkari di dalam lingkaran yang hitam itu tetap kita tuliskan sebagai cara kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan turut campur terhadap keluarga agar mengembalikan uang HKI Penerangan secepatnya. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini Bapak Ibu, nama pimpinan resort, pimpinan jemaat, perhadara beserta majelis, jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya. Kita tetap berserah kepada Tuhan, dan kami ucapkan selamat ulang tahun terhadap Bapak Ibu dan seluruh anggota keluarga yang berulang tahun 1 minggu yang lewat. Semoga Tuhan semakin memberkati kita dan memampukan kita dalam kondisi situasi yang sulit ini. Ucapkan Tuhan yang Maha Besar untuk memampukan kita dalam seluruh pergumulan kita. Kita berdoa.
hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada. Terima ini menjadi persembahan yang hadir di hadapan. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami pergunakannya menyatakan kerajaan di tengah-tengah gereja dan untuk dunia ini. Bukalah hati pikir kami yang senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan melihat kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia. Tuhan melihat wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.